kita akan berbincang santai saja, dan apapun yang kamu ceritakan akan saya jaga rahasianya, oke? Ya Pak. Sebelumnya kamu udah melakukan counseling? Pernah, tapi itu udah lama banget sih Pak, baru sebelum saya. Dan Kurang lebih counseling ini sama lah kayak yang kamu lakukan itu, aksesnya sama, program apa, strukturnya juga sama, waktunya mungkin kalau di saya nggak sampai 30 menit, soalnya biar ceritanya itu nggak kemana-mana, oke? Baik, tujuan pertemuan kita hari ini, pertama kali ini adalah saya akan membantu kamu memahami perasaan kamu terlebih dahulu setelah yang kamu rasa kemarin itu yang tentang kecelakaan ya. iya Pak, benar. Dan itu mencari agar kamu bisa merasa lebih tenang. Bagaimana, kamu siap? Iya Pak, siap. Bisa kamu ceritain gimana sih kejadian kamu tentang itu? Apa kamu bisa berteman trauma? Jadi belum lama ini ya 2 bulan sebelumnya itu saya sama teman saya boncengan, ada keperluan. Terus dalam perjalanan itu mungkin dalam kondisi jalannya licin, saya yang bawa ngebut. Nah siangnya ya namanya nggak ada yang tahu ya Pak, saya jatuh sama teman saya. Tapi teman saya nggak kenapa-napa sih, walaupun lumayan ada luka-luka juga. Yang cukup parah saya, karena sebenarnya kita berdua ke klinik terdekat. Saya mengalami patah tulang, teman saya cuma lebam-lebam aja gitu Pak. Itu pengalaman yang sangat menakutkan ya guys ya. Ya bagi saya sih itu, makanya saya sampai sekarang ada suatu hal yang mengganjal, makanya saya mau bicara ini. Panik. Iya Pak, saya panik. Saya masih ingat jelas banget suaranya jatuh saya itu lumayan cukup parah, membuat saya bergetar gitu, kayak saya nggak bisa tenang itu setiap dengan suara motornya, soalnya tergelincir gitu Pak. Saya jatuh sampai sekarang setiap lihat motor gitu atau enggak, ya pasti sih saya sering banyak lihat motor, tapi itu membuat saya panik gitu, langsung resah, nggak bisa tenang Pak. Itu reaksi yang wajar setelah mengalami peristiwa yang traumatis itu. Tubuhmu masih bereaksi terhadap rasa takut yang kamu alami sebelum dulu. Iya sih Pak, saya kan ngerasa ada berdebar gitu di dada saya, tangan saya dingin, terus rasanya tuh pengen nangis dulu kalau misalkan masih panik belakang-belakangan ini karena ngeliat motor. Jadi saya aneh nggak sih Pak kalau ada kondisi kayak gitu? Sebenarnya kalau misalnya kata aneh mah enggak ya. Reaksi itu justru tanda bahwa tubuh kamu masih berusaha melindungi kamu dari bahwa yang dahulu terjadi. Tidak sama sekali. Reaksi itu justru bahwa tubuh kamu masih melindungi kamu dari bahaya yang dulu terjadi. Tapi sekarang kita belajar bagaimana cari tahu dulu tubuh kamu keadaannya sudah aman atau belum. Ya Pak. Kalau kamu merasa panik, biasanya kamu ngelakuin apa? Biasanya sih saya susah karena saya susah tenangin dirinya, paling saya menghindar jauh dari riuh motor gitu Pak. Terus paling saya minta dijemput sama mama gitu jadinya. Oke, kamu jadi berusaha menjauh dari pemicu trauma kamu. Iya, saya menjauh. Nah, baik, sekarang coba kita lakukan latihan kecil dulu ya. Tarik nafas perlahan, lalu keluarin. Hembusin itu secara 2 kali coba. Gimana? Lebih tenang sedikit, mungkin karena saya juga lagi di situasi panik itu. Cuma bisa sih saya mungkin lakuin itu untuk nanti saya merasa panik lagi Pak. Bagus sekali. Nah, itu teknik itu tuh bisa kamu gunakan kapanpun saat kamu merasa takut atau merasa panik itu keluar. Ini tuh disebut juga relaksi napas dalam, mindful, dan dapat membantu tubuh kamu mengirim sinyal bahwa kamu tuh sedang aman seperti tadi. Jadi saya kalau lagi sendiri bisa ngelakuin itu kapan aja Pak? Bisa.
membantu kamu proses pemulihan dong. Pernah sih Pak, saya sebelum kejadian ini saya senang banget naik motor. Saya kemana-mana pasti lebih milih naik motor sih Pak dibanding naik transportasi lainnya. Banyak kenangan positif yang saya punya sebelum kejadian itu terjadi. Nah itu berarti kamu punya kenangan positif dong. Berarti KSD kalau kamu membayangkan masa depan kamu ingin seperti apa dalam hal apa? Dalam hal motor ini Pak, ke depannya. Itu tujuan yang bagus dong. Prosesnya mungkin Saya pengen itu sih, pengen bisa naik motor lagi tanpa rasa takut. iya, Pengen gitu. itu tujuan yang bagus. Tapi kan nggak instan ya, tapi prosesnya lama. Tapi kita bisa berlatih dulu dari awal. Misalnya tuh kayak mulai dari duduk di atas motor dulu, lalu kayak kamu tuh diboncengin atau enggak kamu kan ada motor tuh ya standar kamu duduk situ dulu aja. Coba kamu diboncengin sama teman-teman kamu kayak 100 meter lah. Kalau misalnya dari situ udah kamu coba kamu bawa motor sedikit dari depan rumah kamu ke sebelah gitu coba. Jadi bisa pelan-pelan gitu ya Pak. Iya itu langkah yang kecil. Berarti yang penting kamu tetap merasa aman dan tidak memaksakan diri. Jadi ada step by step gitu. Iya sih Pak, nanti saya pasti akan coba hal ini. Ya bagus. Kamu sudah berani datang dan membicarakan ini aja tuh udah langkah yang kamu mau sembuh gitu dengan rasa trauma kamu. Iya sih Pak, saya jadi ngerasa lebih lega karena kan ada solusi-solusi yang Bapak kasih tadi, kayak saya beli motor atau apa, beban saya sedikit berkurang karena tadi ada yang Bapak contohin juga ke saya. Oke baik, hari ini kamu sudah berbicara tentang perasaan kamu. Sekarang mencoba latihan relaksasi. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Udah lega sih Pak, udah cukup lega. Ya beban saya berasa terkurang, terus juga saya ada hal baru yang bisa saya lakuin nanti ke depannya buat proses pemulihan ini. Oke, jadi kita belum sama untuk hari ini ya. Jadi Iya. saya simpulin bahwa kamu memiliki rasa trauma yang sangat mendalam dengan hal yang kayak contoh hal kecilnya tuh kayak naik motor aja kamu masih merasa panik. Terus juga sih Pak. yang udah masalah motor juga panik sampai kamu tuh duduk di atas motornya belum berani. Iya, belum bisa. Ya, saya sedang mendengarnya. Kita akan bertemu lagi minggu depan, bisa? Bisa Pak, bisa dijadwalin. Terus kalau misalkan bapak yang kamu perlu apa-apa bisa melalui WhatsApp saya dan mengisi administrasi di mana nanti, oke? Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sebelumnya saya jadi ada rasa semangat lagi, bangkit buat bisa naik motor lagi, jalan-jalan. Ya, ingat kalau misalkan kamu nanti nih mau pulang, kamu tarik nafas dulu dalam-dalam buat supaya kamu kalau misalkan mengingat itu tidak sama lagi dari trauma kamu. Terus saran saya nih ya, kalau memang lagi blank spot itu apa ya? Gelap gitu penglihatan kayak mata kayak berdebat ngantuk itu mending kamu istirahat dulu